Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Apriliani dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang isu kepemilikan konsolidasi. Nah, dalam ilustrasi konsolidasi di bab sebelumnya kita baru membahas mengenai situasi struktur kepemilikan yang sederhana. Dalam praktik ditemui struktur kepemilikan yang kompleks. Sebagai contoh, selain memiliki saham biasa, anak perusahaan juga dapat memiliki saham preferen yang beredar, dan pada beberapa kasus induk perusahaan dapat mengakuisisi saham biasa maupun saham preferen anak perusahaan. Pada kasus lain, satu atau beberapa anak perusahaan dapat mengakuisisi induk perusahaan atau perusahaan lain berhubungan istimewa. Kadangkala, klaim kepemilikan induk perusahaan atas anak perusahaan dapat berubah melalui penjualan atau pembelian saham anak perusahaan atau memiliki transaksi saham anak perusahaan. Pembahasan bab ini ditunjukkan untuk memberikan pemahaman mendasar atas beberapa masalah konsolidasi yang timbul dalam situasi kepemilikan kompleks yang sering ditemui dalam praktik. Pembahasan meliputi topik-topik yang pertama, saham preferen anak perusahaan yang beredar, yang kedua, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaan, yang ketiga, kepemilikan bertingkat, yang keempat, kepemilikan timbal balik, yang kelima, dividen saham anak perusahaan. Saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis efek biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda. Karena pemegang saham preferen mempunyai klaim atas aset bersih anak perusahaan, harus ada perhatian khusus mengenai bagaimana menyajikan klaim tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dahulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbal pengendalian berapapun jumlah saham yang dimiliki. Subsidiary preference stock outstanding. Dalam praktek, banyak ditemukan fitur-fitur yang berbeda dari saham preferen. Sebagai contoh, sebagian besar saham preferen adalah kumulatif, sebagian lagi berpartisipasi, dan banyak yang dapat ditarik bukan seharga nilai nominalnya. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka sebaiknya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Sebagai saham preferen anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan dialokasikan ke kepemilikan non-pengendali. Contohnya, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 pada nilai bukunya sebesar 240 juta rupiah dan mencatat investasinya dengan metode ekuitas dasar. PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta rupiah di tahun 2001 dan umumnya dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2001 dan diumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta.
Pada 1 Januari 2001, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta. PT Induk tidak membeli saham tersebut. Ini adalah alokasi laba bersih PT Anak. Laba bersih PT Anak tahun 2001 senilai 50 juta rupiah dikurangi dividen preferen yaitu 100 juta dikali 0,12 hasilnya 12 juta. Laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasanya 38 juta dibagi proporsional PT Induk dikalikan 0,80. Pendapatan PT Induk dan PT Anak adalah Rp30.400.000. Laba yang dialokasikan ke pemilikan non-pengendali untuk tahun 2001 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasa non-pengendali PT Anak sebesar 38 juta. Dan laba setelah dikurangi dividen preferen PT Anak yaitu 12 juta. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa non-pengendali PT Anak 38 juta dikali 0,2 senilai 7.600. Pendapatan kepemilikan non-pengendali senilai 19.600. Ini adalah ayat Jurner eliminasi. Pendapatan dari PT perusahaan senilai 30.400 pada dividen diumumkan saham biasa senilai 24 juta. Investasi pada saham biasa PT Anak mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan sebesar 6.400. Pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali senilai 19.600 pada dividen diumumkan saham preferen 12 juta, dividen diumumkan saham biasa 6 juta, kepemilikan non-pengendali senilai 1.600. Saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta pada investasi saham biasa PT Anak senilai 240 juta, kepemilikan non-pengendali 60 juta. Bahan preferen PT Anak 100 juta pada kepemilikan non-pengendalian 100 juta.